Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya para pendengar sekalian? Mudah-mudahan kita semua masih selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Jadi untuk cerita kali ini gue masih membawain cerita misteri dari akun Twitter Simpleman yang judulnya kali ini adalah Teror Pocong Mbak Sum. Jadi mudah-mudahan teman-teman suka dan terhibur. Kalau kalian suka jangan lupa like, komen videonya, di-share juga ke teman-teman yang lain, dan yang penting jangan lupa subscribe, oke? Kita langsung aja menuju ceritanya. Awalnya gue gak yakin mau cerita ini, karena dari sekian banyak pengalaman gue, ini adalah salah satu kejadian yang menurut gue paling serem, membekas sampai sekarang. Dan jujur gue masih rada merinding kalau ingat kejadian ini. Jadi sebelum gue masuk ke ceritanya, gue cuma mau bilang, kalian boleh percaya atau kagak. Kalau yang lain, atau kita senantiasa hidup bersama mereka, terlepas dari itu kita harus saling menghormati. Waktu itu hari mulai petang, teman gue si Adi tiba-tiba bilang sesuatu yang ganjil. Bro, lu gak pulang? Ntar lagi maghrib loh. Gue bingung karena gak biasanya Adi dan teman-teman gue yang lain nyuruh pulang di saat maghrib. Adalah waktu yang tergolong masih sore bagi gue. Gue perhatiin, teman-teman yang lain setuju. Gue memang kalau main biasanya di dekat desa tetangga, sebuah desa yang terletak di sebelah timur desa gue berada. Waktu itu gue masih SMK dan jalanan belum diaspal sama sekali. Jadi kalau naik sepeda mesti ngerasain ganjil batu kerikil. Desa gue dan desa tetangga satu kecamatan hanya terpisah oleh sungai kecil dan sebuah pemakaman. Iya, pemakaman. Pemakaman ini khusus untuk desa gue dan desa tetangga. Jadi bisa dibilang ini adalah pemakaman satu-satunya dan untuk bersama. Karena teman gue juga bergegas mau pulang, akhirnya gue ngalah. Gue pun pulang meski sebenarnya gue masih mau main dan bercengkerama karena gue jarang sekali ketemu mereka di sela kesibukan gue sekolah. Di sepanjang jalan yang dipenuhi rumah warga, gue bersadar semua rumah tertutup. Menurut gue sih aneh. Gak biasanya jam sore seperti ini semua rumah warga udah ditutup, bahkan beberapa rumah sudah mematikan lampu teras. Pos kamling yang berada di ujung desa yang biasanya ramai oleh bapak-bapak ngurumpi sekarang kosong. Gue tetap mengayuh sepeda dan masih memperhatikan rumah-rumah warga. Penerangan di jalan gak terlalu bagus, hanya dari lampu-lampu para warga. Tanpa gue sadari, gue udah mau keluar desa dan memasuki jembatan yang di bawahnya dialiri sungai. Di sini akhirnya gue ketemu sama seseorang. Dari kejauhan memang gue lihat siluet seseorang berdiri mau nyebrang jembatan, tapi dia cuma diem. Gue pikir mungkin lagi nungguin gue karena memang jembatannya sempit dan gak bisa dipakai untuk 2 jalur. Semakin gue dekat, perasaan gue tiba-tiba gak enak, seolah-olah tiba-tiba ada angin dingin. Begitu sudah dekat dengan jembatan, gue dapat lihat dengan jelas siapa yang berdiri di sana. Rupanya Mbak Sum. Semua orang tahu siapa Mbak Sum. Beliau adalah warga desa tetangga tempat gue main sebelumnya. Nggak ada pecel yang seenak buatan Mbak Sum. Itulah kenapa beliau sangat terkenal. Begitu kami papasan, gue menyapa beliau seperti gue menyapa warga, sebagai sopan santun, sebagai masyarakat Jawa yang tahu tata krama. Monggo. Tapi Mbak Sum tidak menjawab salam gue. Beliau cuma berdiri, matanya kosong, melihat jalan menuju pemakaman. Gue pikir mungkin beliau tidak mendengar salam gue, jadi gue lanjut masuk ke jalur pemakaman. Meski pemakaman gue sering lewat sini karena emang cuman ini akses jalan menuju desa sebelah, kecuali mau muter lebih jauh lewat pabrik gula. Anehnya petang ini gue nggak ngeliat ada yang lewat. Aneh. Seharusnya banyak orang lewat sini selain gue, karena akses di sini yang paling deket. Gue berusaha nggak mikir macem-macem, jadi gue masuk ke area pemakaman. Gue juga nggak lupa buat ucapin salam, karena gue percaya ada kehidupan setelah kematian, menurut apa yang gue percayai. Gemericik rantai sepeda gue terdengar, perasaan gue jadi gak enak.
Kalau begini biasanya sepeda gue mau los atau lepas rantainya. Gue coba membatin, jangan di sini losnya, nanti aja di rumah warga. Dasar apes, rantai sepeda gue los beneran. Gue mengumpat keras-keras, jancu. Tapi begitu sadar, gue ngumpet di pemakaman, nyali gue langsung ciut. Gue buru-buru benerin rantai sepeda gue. Gue lihat depan belakang, masih belum lihat ada orang lewat. Kalau saja itu bukan sepeda satu-satunya, pasti udah gue tinggal. Di sela gue waktu benerin sepeda, gue dengar suara seperti burung. Gue lihat sekeliling, suaranya semakin lama semakin terdengar jelas. Di sini mau gak mau gue akhirnya ngeliat ke arah pemakaman. Pemakamannya sendiri terpisah dari jalan utama oleh tembok setinggi dada orang dewasa. Waktu itu gue berdiri, gue bisa lihat rentetan batu nisan dan pohon kamboja di sampingnya. Tapi ada yang menarik perhatian gue. Seperti di balik salah satu pohon kamboja ada yang sedang mengintip melihat gue. Gue menyipitkan mata berusaha memperhatikan sebelum seseorang menggertak bahu gue. Gue berjingkat saking kagetnya, tapi gue tahu siapa yang menggertak gue jadi lega. Ngapain kamu di sini maghrib-maghrib seperti ini, katanya. Beliau adalah Pak Iman, juru penjaga makam ini, yang rumahnya tepat di gerbang masuk makam desa gue berada. Lantai saya los, Pak, gue bilang polos. Beliau memperhatikan sekeliling, mimik wajahnya panik. Ya udah, sini tak bantuin. Beliau membantu membenarkan rantai gue, sementara gue melihat di mana gue tertuju tadi. Nggak ada apa-apa karena yang gue lihat cuma pohon kamboja tanpa ada siapapun di baliknya. Begitu rantainya sudah terpasang, Pak Iman segera bilang dengan nada tergopoh-gopoh, sudah cepat pulang, jangan lupa bersihkan badanmu, jangan keluar-keluar lagi ya. Gue cepat mengayuh buat pulang, sementara Pak Iman pergi lagi dengan senter tua di tangannya. Itu adalah pengalaman paling mengerikan yang pertama kali gue rasain saat lewat pemakaman desa, tapi itu masih awalnya aja. Karena begitu gue tahu apa yang terjadi, gue nggak tahu lagi harus ngomong apa. Sebelumnya, kalau kalian tanya di mana tempat kejadiannya, mohon maaf gue nggak bisa ngasih tahu karena apa yang gue ceritain menyangkut privasi penting sebuah keluarga dan tentu saja keamanan tempat tinggal kami. 1 minggu setelah kejadian itu, gue ketemu sama Adi di gor yang biasa digunain buat olahraga. Gue sama Adi emang beda sekolah dan seperti yang gue bilang, gue jarang main ke desa sebelah meski desa kami bertetangga. Adi sendiri teman gue waktu SD. Gue basa-basi ngobrol sambil minum es tebu. Ngobrol ngalur ngidul, tiba-tiba gue keinget kejadian petang itu. Gue ceritain semua, mulai dari rumah warga sampai kejadian di pemakaman yang menurut gue serem itu. Tapi gue lupa detail cerita waktu gue ketemu Mbak Sum. Awalnya Adi gak tertarik dengan cerita gue dan soal rumah udah dikunci itu adalah hal yang lumrah terjadi. Gue tahu kayaknya Adi nutupin sesuatu. Gue juga cerita kalau di pemakaman kayak lihat ada orang ngintip gue dari balik pohon kamboja sebelum Pak Iman datang. Adi masih gak tertarik. Sampai akhirnya gue cerita gue ketemu Mbak Sum di jembatan di atas aliran sungai antar desa. Di saat itu gue tahu Adi tampak pucat dan lihat gue dengan tatapan ngeri. Adi gak ngomong apapun, kemudian dia pamit karena dia kudu balik ke sekolah. Gue gak penasaran sama sekali karena emang semua rentetan kejadian gak ada yang perlu dibikin penasaran. Sampai akhirnya ketika gue di rumah dan nyokap bilang gak masak, gue usul sama nyokap beli pecel Mbak Sum aja, Mak. Nyokap gue cuma lihat gue dengan tatapan bingung. Loh, kamu belum tahu, kata nyokap. Tahu apa, Mak? Kata gue. Mbak Sum udah meninggal 1 bulan yang lalu. Innalillahi. Gue cuma batin gue karena baru tahu sekarang. Jujur aja gue itu orangnya emang interaksi sosialnya kurang. Jangankan tetangga desa, tetangga sendiri aja gue kadang lupa namanya. Gue masih gak percaya dengan apa yang baru gue dengar. Sampai gue baru ingat. Kejadian gue ketemu Mbak Sum bukannya seminggu yang lalu. Gue kaget, gue tanya nyokap, apa gak salah soal kapan meninggalnya Mbak Sum? Beliau cuma bilang kalau gak salah karena nyokap ngelayat ke sana, tapi nyokap ngerasain aneh waktu pemakaman. Gue tanya apa?
Tapi nyokap nggak mau ngasih tahu, katanya pemali membicarakan kematian seseorang dan nggak pantas aja yang begitu diceritakan. Gue ngedesak nyokap buat cerita ke gue karena sumpah gue penasaran sekaligus gue mau mastiin lagi. Nyokap tetap kekeh nggak mau cerita, tapi nyokap cuma bilang nggak ada yang diizinin buat lihat jasad Mbah Sum yang mau dikebumikan. Tanya aja bapakmu, dia kan ikut nguburin. Gue baru inget bokap biasanya bantuin tiap ada pemakaman, jadi akhirnya gue nunggu bokap pulang kerja. Begitu bokap pulang, gue langsung tanyain perihal pemakaman Mbah Sum. Bokap cuma lihat gue dengan tatapan selidik. Beliau cuma berucap, "Hus, gak pantas ngomongin orang yang udah gak ada." Gue gak dapet info apapun akhirnya dari bapak. Kemudian gue berpikir soal Adi. Gue bela-belain nyari Adi di rumahnya dan akhirnya kita ketemu di lapangan. Dia lagi main bola sama yang lain. Gue pun ikut main bola. Setelah main bola, gue tanyain soal itu. Adi dan yang lain cuma diam-diaman. Gak ada satu dari mereka yang mau cerita. Gue akhirnya pulang, kecewa. Gue coba hitungin lagi kapan tanggal kematian Mbah Sum dengan kejadian gue ketemu beliau di jembatan samping pemakaman. Gue masih gak habis pikir kalau Mbah Sum udah gak ada 1 bulan yang lalu. Yang gue temuin waktu itu siapa dong? Intinya waktu berjalan cepat dan gue ketemu Adi lagi. Dia lagi sama teman-teman sekolahnya ngopi di warung dekat alun-alun. Di sini gue ngabisin banyak waktu buat ngobrol sama dia sampai akhirnya dia nyeletuk. "Lu masih penasaran kenapa gue gak mau cerita soal Mbah Sum?" Otomatis gue kaget. Udah lama gue gak tertarik lagi sama hal itu dan udah ngeyakinin mungkin gue salah lihat waktu itu. Tapi pertanyaan Adi terlalu menggiurkan untuk ditolak. Jadi gue bilang, "Iya, gue masih tertarik." Adi ngeliat sekeliling kayak mau bicarain rahasia negara. Kemudian dia ngeliatin gue sambil setengah berbisik, "Mbah Sum jadi pocong, bro." Dengar hal itu, yang pertama kali gue ucapin cuma, "Astagfirullah, lu jangan ngaco di." Ucap gue gak percaya. Adi nyanggah ucapan gue dan bilang kalau 40 hari setelah kematian Mbah Sum, di desanya diteror oleh pocong menyerupai wujud Mbah Sum. Di sini gue cuma diam mendengarin Adi nyeritain semua informasi dan pengalaman semua warga kampung yang ngelihat dengan mata sendiri. Sampai di sini gue bakal nyeritain apa yang Adi dengar dari semua warga kampung yang dihebohkan dengan teror pocong selepas maghrib. Adi masih terlihat takut, terdengar dari suaranya yang rada pelan, seolah-olah apa yang diceritain ini bakal ngejar dia kalau dia cerita ke seseorang. Dan gue semakin penasaran. Singkatnya, Adi cerita kalau sebelum Mbah Sum meninggal, beliau sempat sakit keras. Nah, di sini Adi juga nggak tahu karena dia nggak ikut jenguk. Yang jenguk cuma ibu-ibu atau tetangga sekitar. Masalahnya rumor yang Adi dengar, sakitnya Mbah Sum itu nggak umum, alias ganjil. Kalau dia dengar dari nyokap dan bokapnya sendiri, di mana Adi curi dengar waktu mereka ngobrol, kalau Mbah Sum dikimiri atau santet. Tapi orang tua Adi sendiri nggak mau ambil spekulasi jauh. Yang jelas waktu itu muka nyokapnya cerita wajahnya antara ngeri dan shock. Anak-anak tetangga juga rame pada ngomongin Mbah Sum. Mereka penasaran apa yang menimpa beliau. Tapi waktu itu udah nggak boleh ada yang jenguk lagi. Rumahnya kayak sengaja ditutup dan gak nerima tamu. Cerita yang paling jelas yang Adi tahu dari kondisi Mbah Sum datang dari Bu Mi, tetangga Mbah Sum sendiri yang kebetulan punya warung. Waktu Adi lagi nongkrong, kebetulan Bu Mi lagi cerita dengan tetangga yang lain. Di sini Adi dengar jelas. Bu Mi bilang kalau wajah Mbah Sum aneh. Seluruh wajahnya menghitam dan kondisi matanya melotot. Gak cuma itu, bagian tubuh yang lain juga gak kalah hitam. Ada luka semacam melepuh dan juga dipenuhi nanah. Mbah Sum cuma meraung nahan sakit. Semua orang yang lihat katanya gak bisa ngomong apa-apa, kayak semacam shock melihat ada hal seperti ini. Keluarga Mbah Sum sendiri juga gak bisa berbuat apa-apa, kabarnya mereka udah sempat manggil orang pinter. Anehnya di sini, beberapa orang pinter baru lihat rumahnya, ada yang langsung balik bilang kalau dia gak mampu. Ada yang sempat masuk tapi kemudian pamit, katanya dia gak bisa berbuat apa-apa
Dan kabarnya sampai ada yang didatengin dari luar kota coba menggeleng. Keluarga akhirnya menyerah dan mulai pasrah. Hampir semua tetangga yang sudah berkeluarga tahu hal ini. Tapi mereka sepakat nggak bongkar rahasia ini, terutama agar orang luar kampung nggak tahu. Tapi yang namanya mulut orang-orang kita, kadang berita seperti ini menyebar begitu cepat. Di sini gue jadi mikir, apa jangan-jangan bokap gue juga tahu soal gini dan nyokap juga. Tapi mungkin mereka nggak mau cerita ke gue. Jujur aja, waktu Adi cerita bulu kuduk gue merinding. Padahal hari masih siang. Gue nggak tahu kalau ada kejadian sebo ini di desa tetangga. Tepat setelah setengah bulan kurang lebih Mbak Sum menderita, akhirnya keluarga mengatakan beliau meninggal. Di sini Adi bisa lihat sendiri ada yang aneh dengan pemakamannya. Rumahnya ditutup oleh kain hitam, sementara warga cuma bantu seadanya nyiapin pemakaman. Adi sendiri cuma bantuin motongin bambu, sementara dia ngelirik ke sana kemari, memperhatikan gelagat keluarga yang mulai masang kembang di sekitar rumah. Saat itu sekitar jam 4 sore, tapi langit udah gelap dan suasananya sangat gak enak. Jenazah dibawa ke makam jam 5 kurang diiringi warga sekitar. Kemudian tiba-tiba Adi dan pemuda-pemuda lain dicegah untuk ikut. Niat gue cuma ingin bantu bro, kata Adi. Tapi hampir semua orang dewasa wajahnya pucat. Akhirnya pemakaman dilangsungkan tertutup. Cuma warga dan orang dewasa yang ikut. Di sini Adi dengar cerita dari Mas Piko, sepupunya yang kebetulan boleh ikut. Dia cuma bilang, untung lu kagak ikut kemarin. Adi kaget, terus tanya. Katanya sempat ada orang yang pingsan, sekitar 4 orang. Mas Piko cuma diem beberapa menit sambil ngisap rokok di tangannya. Pingsannya mereka karena gak kuat lihat. Mas Piko ngelirik Adi. Wajahnya tegang. Wis, gak pantas iki dicerita nih. Tapi Adi tahu, mereka pingsan waktu lihat jenazah Mbak Sum. Mulai dari sini, semuanya dimulai. Gue bakal ceritain ini dari sudut Adi cerita waktu dia dengar dari semua tetangga. Karena terornya sendiri cuma ada di kampung Adi. Bumi adalah pemilik warung sekaligus tetangga dari Mbak Sum. Rumahnya sendiri hanya berjarak oleh gang kecil. Sedangkan warungnya tepat di seberang jalan, di samping lapangan voli. Setelah acara tahlilan yang dilaksanakan setelah Isya, Mbak Sum membuka warungnya. Beliau biasanya menyajikan kopi untuk tetangga atau orang yang sekedar ingin cari angin. Tapi malam itu suasananya lain. Gak pernah Bumi merasa kondisi dasarnya sesepi ini. Dia cuma duduk sambil melihat jalanan yang kosong. Kemudian firasatnya tiba-tiba gak enak. Bumi merasa malam ini dia tidak seharusnya buka. Benar saja. Setelah beberapa saat merasakan hati dan pikiran yang gak tenang, sekarang dia mencium aroma kembang Kamboja. Kembang Kamboja sendiri baunya tipis, nyaris tidak berbau. Tapi kali ini baunya tercium menyengat. Dilihatnya ke sana kemari mencari dari mana asal bau ini muncul. Jalanan masih sepi. Sementara angin dingin malam berhembus. Masih jam 8:30 tapi suasananya nyaris seperti jam 12. Sampai akhirnya Bumi mendengar suara seseorang memanggil. Suara merintih. Bo. Bumi tahu pemilik suara ini. Beliau juga tahu di mana suara ini terdengar. Tapi hati dan pikirannya mencoba menolak. Sementara suara memanggil itu terus terdengar. Bo, iki aku Bo. Setelah perang batin, Bumi akhirnya berbalik. Dilihatnya sosok yang memanggilnya berdiri di depan pintu warung. Seketika itu Bumi cuma bisa berucap istighfar sambil menutup matanya rapat-rapat. Karena apa yang dia lihat benar adanya, itu Mbak Sum, tapi dengan wujud pocong. Samar Bumi masih mendengar sosok yang menyerupai Mbak Sum berbicara. Bo, tolong Bo. Bu. Bumi masih menutup mata sambil melihat mulutnya memanjatkan ayat-ayat. Suaranya tidak mau hilang, suaranya terus meminta tolong. Dengan keberanian yang tersisa, Bumi melihat Mbak Sum masih berdiri. Sudah Tanak, sudah. Dirimu sudah berbeda alam. Kembali ya nak, kembali. Tapi seperti tidak mengindahkan permintaan Bumi, sosok itu masih berdiri di tempatnya. Tolong Bo. Bumi tidak tahu apa yang harus dilakukan. Sampai akhirnya Bumi mungkin mengingat kenapa Mbak Sum menemuinya. Mohon maaf ya nak, bila aku punya salah, maaf sebesar-besarnya.
Mulai sekarang aku juga memaafkanmu, kembali ya ke tempatmu. Tapi setelah Bumi mengatakan itu, pocong Basum pergi. Malam itu juga Bumi merapikan dagangannya dan pergi pulang. Namun Bumi belum menceritakan ini semua ke warga atau keluarga Basum, karena hampir sebagian orang nanti akan mendapatkan gilirannya sendiri. Gue masih ingat kejadian waktu itu. Adi nyeritain semua, karena memang keadaan desanya perihal meninggal Basum benar-benar bikin semua orang gak nyaman, terutama mereka yang ikut menguburkan jenazah beliau. Orang-orang memilih bungkam atas kejadian ini, tapi beberapa masih suka membicarakannya. Mbak Ida adalah tetangga jauh Basum. Rumahnya beberapa blok dari rumah Basum, namun Mbak Ida memiliki hubungan dekat sama Basum karena suaminya masih bersaudara dengan suami Basum. Dahulu waktu Basum masih sakit, Mbak Ida yang merawatnya. Mbak Ida adalah salah satu yang paling tahu betapa aneh penyakit yang menyerang Basum. Sebenarnya Mbak Ida tidak pernah mau menceritakan apa yang menimpa Basum. Namun banyak orang yang selalu bertanya kepadanya karena sungkan terkadang Mbak Ida menceritakan kondisi Basum. Ketika Basum meninggal, Mbak Ida pula yang ikut memandikan jenazah beliau. Tapi sebenarnya Mbak Ida tahu dia merasa tidak enak atau mungkin bersalah setiap kali membicarakan keadaan Basum kepada orang-orang yang menanyainya. Saat itu malam hari dan hujan baru turun. Mbak Ida ada di rumah menghabiskan waktu untuk menonton TV. Suaminya Mas Eko saat itu dapat tugas shift sore di sebuah pabrik kertas. Lokasi rumahnya sendiri berada di samping kebun pisang cukup jauh dari tetangga. Sekitar jam 11 malam, Mbak Ida masih menonton TV, belum ada keinginan untuk tidur. Sementara hujan masih turun meski hanya sekedar rintik-rintik. Sampai suara ketukan pintu mengalihkan perhatiannya. Awalnya Mbak Ida ragu, mungkin salah dengar, tapi suara itu kembali lagi. Mbak Ida bangkit dari tempatnya, berjalan menuju ruang tamu. Tidak pernah terpikir akan ada tamu malam-malam begini. Jadi Mbak Ida hanya mengintip dari jendela kaca yang hanya ditutup selambu. Ketika ia mengintip siapa yang mengetuk pintu, ternyata tidak ada siapapun yang bertamu. Mbak Ida kembali menonton TV. Baru saja ia duduk, pintu kembali diketuk. Lebih keras dari sebelumnya. Mbak Ida kembali menuju pintu rumahnya. Sekali lagi ia mengintip dari jendela rumah. Masih tidak ada siapapun. Hal ini sampai terjadi ketiga kalinya. Karena kesal, Mbak Ida menunggu suara ketukan itu di ruang tamu. Dan benar saja suara ketukan itu kembali terdengar. Karena mungkin ingin segera menangkap siapa yang sudah bersikap iseng sama dia, tanpa mengintip di jendela, Mbak Ida membuka pintu. Tapi ketika pintu dibuka, Mbak Ida hanya bisa mematung melihat sosok berdiri dengan kain kafan kotor melotot ke arahnya. Kata Adi mencuri dengar saat Mbak Ida cerita, beliau mencium bau amis seperti bau bangkai ayam. Besoknya Mas Eko menemukan Mbak Ida pingsan di ruang tamu dengan pintu terbuka lebar. Mas Eko yang panik segera membangunkan Mbak Ida. Kabar tentang pocong Basum segera menyebar. Ditambah pengakuan Bumi kalau beliau juga melihatnya tempo hari. Bumi menceritakan kejadian itu, hanya saja ia mencium bau bunga Kamboja sedangkan Mbak Ida mencium bau bangkai ayam. Kejadian ini hampir membuat satu desa heboh. Pak RT sampai akhirnya bicara dengan keluarga almarhumah dan akhirnya sepakat untuk memanggil orang luar. Saat itu orang yang dimintai tolong menjelaskan bila Basum meninggal tidak wajar dan biasanya diikuti dengan penasaran. Untuk alasan kenapa Bumi dan Mbak Ida didatangi oleh beliau, karena mereka membicarakan hal yang seharusnya tidak dibicarakan. Saat dimintai jalan keluar itu, orang pintar itu hanya bilang tunggu sampai 40 hari, maka ia akan pergi dengan sendirinya. Untuk yang tahu keadaan beliau sebelum meninggal, lebih baik diam saja, tidak perlu diumbar atau diceritakan. Orang itu juga memberi nasihat untuk tidak keluar rumah setelah hari petang. Di sini gue jadi tahu alasan Adi nyuruh gue pulang waktu itu. Gue juga jadi tahu kenapa Adi dan teman-teman yang lain gak mau ngomongin hal ini. Karena dasarnya gue masih penasaran, gue pun tanya setelah Mbak Ida, apakah Basum masih menampakkan diri. Adi cuma diam lama. Dia lalu bilang 40 hari, desa gue udah kayak desa mati.
Dan karena hal ini nggak boleh dibicarain, ada tukang bakso yang apes waktu lewat desa gue. Bicara tukang bakso, gue cuma ingat satu orang yang sering warawiri di desa gue sama desa Adi, namanya Cak Mat. Pedagang bakso yang dorong gerobak dan gerobaknya dicat pakai warna coklat, makanya orang lebih kenal dengan bakso coklat. Adi mengiyakan jawaban gue. Bakso coklat biasanya berkeliling di desa gue sekitar jam 5 sampai jam setengah 6. Kemudian dia akan melewati desa Adi jam 6 lebih. Karena begitu mencekam keadaan saat itu, surah yang digunakan sholat hanya dihadiri beberapa orang. Itu pun yang rumahnya bersebelahan dengan surah. Bakso coklat lewat seperti biasanya dan tidak tahu apapun tentang yang terjadi di desa itu. Jam 6 sampai jam 7 jalanan sepi. Jadi beliau melewati desa Adi ke desa yang lebih jauh. Nah, entah apa yang dipikirin sama Cak Mat. Karena biasanya dia tidak kembali ke desa Adi, tapi melewati pabrik gula ke desa-desa tetangga. Tapi malam itu sekitar jam 11, Cak Mat kembali ke desa Adi. Mungkin beliau penasaran karena nggak biasanya desa itu sepi. Sekaligus mungkin ia ingin menjajakan sisa dagangannya. Barangkali saja nanti ada yang mau beli. Pucuk dicinta ulang pun tiba, seorang memanggil, "Bakso coklat," keluar dari rumah yang Cak Mat tahu sebagai rumah penjual pecel. Mbak Sum keluar menggunakan daster yang biasa. Waktu itu Cak Mat tidak menaruh curiga sedikit pun. Beliau menerima mangkok yang dibawa Mbak Sum. Basa-basi seperti penjual pada umumnya, namun tidak diindahkan oleh Mbak Sum. Mbak Sum hanya diam saja memperhatikan Cak Mat menjajakan dagangannya di atas mangkok. Yang diingat Cak Mat ketika keesokan harinya, ia bertanya, "Mbak, tampaknya kamu sudah sehat ya?" Mbak Sum masih diam aja. Cak Mat masih belum curiga. Setelah selesai menjajakan pesanannya, Cak Mat berniat memberikan baksonya ke Mbak Sum, tapi seperti disambar geledek, yang di depannya sudah bukan Mbak Sum lagi, tapi pocong yang wajahnya hitam pekat melotot ke arahnya. Cak Mat yang orangnya sudah tatak atau biasa melihat hal-hal ganjil, awalnya takut sampai gemetar. Mangkok yang dipegang jatuh mengenai kakinya. Rupanya mangkoknya juga berubah menjadi mangkok isi kembang yang biasa ada di pemakaman. Tapi setelah istighfar beberapa saat kemudian, Cak Mat berani menatap pocong di depannya. Yang diingat Cak Mat waktu itu, pocong hitam yang menyerupai Mbak Sum waktu sakit itu meminta tolong sama beliau. Jadi Cak Mat tahu kalau Mbak Sum sakit keras dan sempat menjenguk, tapi beliau tidak tahu kalau Mbak Sum meninggal setelah beberapa hari. Karena Cak Mat pulang ke kampungnya, malam ini adalah malam pertama dia berjualan lagi. "Mat, tolong Mat," minta Mbak Sum. Suaranya menderita. Cak Mat yang takut bercampur prihatin hanya menatap pocong Mbak Sum. Dengan keberanian yang dipaksakan, Cak Mat bertanya, "Ada apa Tasum? Minta tolong apa?" "Tolong Mat, bukakan tali pocongku." Cak Mat saat itu hanya diam, bimbang antara mau membantu atau tidak, karena Cak Mat pernah dengar ada yang membukakan tali pocong dan berakhir meninggal. Jadi pernah ada kejadian di daerah lain, ada pemuda yang nekat membantu membukakan tali pocong. Tapi rupanya wajah pemuda itu disembur sampai melepuh. Dan konon pocongnya itu sendiri adalah pocong kiriman. Tidak mau berakhir seperti itu, Cak Mat hanya meminta maaf tidak sanggup. Pocong Mbak Sum tidak mau pergi, bahkan mengikuti Cak Mat yang kemudian mendorong pulang dagangannya. Pocong Mbak Sum bahkan menunggunya di rumah kontrakannya. Istri Cak Mat sampai bingung melihat suaminya tidak mau tidur dan melihat teras terus. Keesokan paginya, Cak Mat menemui keluarga Mbak Sum dan meminta maaf sebesar-besarnya, karena dulu ketika menjenguk, Cak Mat beberapa kali mengatakan hal yang kurang baik di hatinya, seperti wajah Mbak Sum yang buruk sekali ketika kena penyakit ini. Hal itu sebenarnya tidak disengaja. Setelah kejadian itu, Cak Mat tidak mau berjualan di desa Adi sementara waktu, dan beliau tidak melihat Mbak Sum lagi di depan rumahnya. Tapi cerita yang terakhir ini Adi dengar dari Mas Apri, tetangganya sekaligus manten baru. Mas Supri ini dulunya sempat merantau ke luar Jawa. Beliau kembali ke Pulau Jawa setelah menikah dan menempati rumah orang tuanya.
Waktu cerita tentang pocong Basum sedang heboh-hebohnya, Mas Supri yang selalu bilang untuk tidak percaya hal begituan. Dia mengaku sudah sering lihat yang lebih menakutkan dari sekedar pocong di luar Jawa. Tapi malam Jumat itu tidak akan pernah Mas Supri lupakan. Ketika beliau cerita ke Adi dan teman-temannya, Mas Supri seperti masih nggak percaya apa yang dia lihat. Waktu itu kamar mandi dan toilet jadi satu, tapi terpisah dengan ruang utama. Jadi kalau mau ke toilet harus keluar rumah dan jalan beberapa langkah untuk sampai. Tapi malam itu suasananya lain, lebih dingin dan Supri ingin buang air besar. Dia keluar rumah lewat pintu belakang, berjalan sebentar lalu sampailah di toilet. Sudah lepas celana, Mas Supri nyalain rokok di dalam toilet sampai akhirnya dia ngerasa perasaan mendadak tiba-tiba tidak enak. Semacam gak tenang, diikuti suara ayam. Mas Supri masih gak mikir macam-macam. Tapi lama-kelamaan semakin berisik ayamnya. Belum selesai suara ayam, bau anjir langsung tercium. Sempat dia mikir asal baunya dari limbah buatannya. Tapi baunya lain. Setelah selesai, dia bergegas keluar. Betapa kagetnya dia saat di luar toilet Basum berdiri menyambutnya. Mas Supri tidak ngomong apa-apa tapi langsung liwat dan masuk rumah. Dipikir sudah aman, tapi bau anjir masih kecium di hidungnya. Pas sudah masuk kamar, Mas Supri naik ke ranjang. Istrinya sudah tertidur lelap. Tapi bau itu belum juga hilang, karena sudah tidak tahan Mas Supri membangunkan istrinya. Istrinya yang bangun dan sedikit kesal kemudian bertanya, "Ada apa, Thomas?" Mas Supri hanya bilang, "Dek, bacakan ayat kursi. Ada Mbah Sum di sini." Mendengar itu, istrinya awalnya kaget, tapi setelah segera mulutnya membaca melantunkan ayat. Setelah bau itu hilang, istrinya cuma bilang, "Tadi Mas lihat ada Mbah Sum tah?" Mas Supri cuma nunjuk sebelah almari. "Tadi Mbah Sum berdiri di sana, Dek." Adi kemudian mengatakan selama 40 hari itu semua warga ramai mengadakan pengajian khusus di dekat pemakaman. Dan setelah malam itu, pocong yang menyerupai Mbah Sum sudah tidak terlihat menampakkan diri. Tapi Adi masih diam. Setelah gue paksa bicara, Adi akhirnya mengatakan katanya sempat masih ada yang lihat tapi cuma di dekat pemakaman. Dan yang lihat itu bukan warga desa tapi orang umum. Terlepas dari apa yang menimpa desa dan musibah keluarga Mbah Sum, tapi belum ada yang bisa memastikan apakah itu benar-benar Mbah Sum ataukah jin yang menyerupai Mbah Sum. Karena pernah ada yang bicara kalau itu bukan Mbah Sum, tapi jin usil yang kebetulan ingin menggoda. Setiap kali orang-orang pintar didatangkan tidak mau bercerita perihal hal itu. Mereka cuma mengingatkan agar tidak lagi membicarakan hal-hal buruk yang menjadi aib saudaranya. Tapi tetap saja kehebohan ini dulu benar-benar membuat geger satu desa. Untuk yang ditanya bagaimana sakit Mbah Sum, masih tidak ada yang tahu apa penyebabnya. Kabarnya itu kiriman dari orang yang tidak suka dan ingin mencelakai keluarga Mbah Sum. Gue yang benar-benar mengalami melihat Mbah Sum di jembatan saja masih kadang gak percaya kalau kejadian itu benar-benar terjadi. Jadi terserah kalian mau percaya atau tidak. Percaya karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan gue cerita ini cuma ingin membagi pengalaman, sekaligus semoga kita dapat belajar dari hal ini, bahwa membicarakan aib saudara, tetangga, atau orang lain itu tidak baik, karena sebaik-baiknya kita kelak akan mendapatkan balasannya. Jadi itulah cerita teror pocong Mbah Sum. Semoga teman-teman suka. Sekali lagi terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di konten berikutnya. Assalamualaikum.